Welcome to Better Leader Mbak Ratna. Hai. Oke, gimana kabarnya Mbak Ratna? Baik aja. Kenapa emangnya? Oh, beneran baik. Baik, baik, baik. Fine, fine aja sih. Tapi kok nggak kayak biasanya Mbak Ratna? Itu kayak ada yang aneh gitu loh dari jawaban baiknya. Hmm, Anehnya di mana? Itu barusan nadanya tiba-tiba berubah terus kayak mukanya jadi gitu. Aduh, aku nggak bisa bohong ya sama expertnya nih. Iya, perasaan tadi hai-hainya begini terus tiba-tiba begitu. Ya kan? Nah, Iya, jadi kerasa ya kalau ada sesuatu yang nggak selaras gitu ya. Bentar, ini tadi beneran apa bohongan? Bohongan, jadi aku actingnya oke ya. Oh, sebenarnya oke. Jadi tadi teman-teman yang bagian depan itu memang disengaja ya, didramakan ya, Hmm, karena mau make a point nih. Apa tuh maksudnya Mbak Ratna tadi begitu? Ya, maksudnya sih, secara umum tuh sebenarnya kita tuh kalau kalau berkomunikasi dengan orang lain, apalagi kalau Hmm. memang orang itu udah kita kenal baik ya, itu sebenarnya Hmm. kita udah bisa nge-sense ya, ngerasain, udah Hmm. bisa hafal juga bahwa ini kayaknya kok ada yang beda dari biasanya atau ada yang nggak selaras gitu. Ngomongnya baik, ngomongnya fine-fine Hmm. aja, kok tapi kayak tadi tadi bilang, kok ekspresinya gitu tuh, Iya gitu kan betul. ya. Mukanya kayak jadi Mukanya nyatu gitu, menyatu. muka jadi nyatu tuh kayak apa coba ya? Itu Mukanya kan jadi mukanya gini nyatu. mata kan, mata, hidung, bibir terus jadi Tahu nyatu gitu. ya. Nah, akhirnya toh percakapannya jadi nggak enak kan, gitu Iyalah. ya. Ini mau tak batalin aja nih syuting Oh, leadernya nih kalau gini caranya. tadi pengen dibatalin aja ya, ngomongnya fine fine fine, tapi kok nggak enak ya, pengen dibatalin. Situasinya jadi nggak enak. Nah, itu yang akan Hmm. jadi topik kita sih kali ini, Wih. gitu ya, dengan judul Start with Heart, gitu Wih, kan start ya. mulai dari Jadi hati ya semuanya ceritanya ya. dimulai dari hati. Ini khususnya nih konteksnya kalau dalam Mhm. percakapan yang ada konflik ya. Kalau ada Oke. percakapan yang ada konflik nggak enak. Karena aku mau ngutip quote-nya dari salah satu penulis gitu ya Mhm. dari buku Crucial Conversation yang namanya Joseph Gray ini dia bilang, Mhm. if you don't talk it out, kalau kita Mhm. nggak mengungkapkan, nggak ngomongin dalam Mhm. kata-kata, toh you will act it out. Artinya apa ya? Kayak tadi tuh Wah. sadar nggak sadar kita akan memperlihatkan dalam ekspresi wajah gitu kan, tone suara, fine tapi fine-nya kok tinggi gitu ya, fine. Mhm. Baik, tapi baiknya ngentak gitu ya, baik, baiknya enggak, Nah, kenapa? Nah, oke. itu dia. Oke, jadi teman-teman semua ini Mbak Ratna ini kan salah satu pakar dari Crucial Conversation ya, salah satu Huh, dari serem denger dinamis. pakar gitu ya. Bener, karena certified betulan gitu. Kalaupun saya harus ngajar, kadang-kadang saya ini supir tembak, jadi ilegal ya. Tapi kalau Mbak Ratna ini yang betulan, jadi kita mau bahas ya, mungkin nanti nggak tahu ya, apakah kita cicil-cicil gitu. Yang jelas pembicaraan kali ini mau Mhm, ngambil dari sana ya, sebuah skill yang disebut sebagai skill yang krusial. Nah, mhm. nanti kita akan coba coba bedah nih dari Mbak Ratna sebagai krusial. Salah satunya adalah tadi yang Mbak Ratna sempat sebutkan, start with high, mulai dari hati. Jadi cocok banget saya pas yang hari ini habis order kopi kenangan ya. Jadi Wih, kenangan mantan tuh pasti. tapi ini bukan nggak ada hubungannya sama ini bukan bukan promosi atau ini ya reseller ya. Jadi ini kebetulan aja. Oke. Kebetulan juga ini bulan Februari kan bulan cinta kasih. Widih. Iya, katanya begitu. Jadi main Jadi hati ini kita nih dalam tanda kutip nih. yes, yes. Jadi tadi quote-nya menarik ya, Pak Joseph Menarik. ini. Jadi buku Crucial Conversation ini yang nulis keroyokan, teman-teman ya. Keroyokan bener luar Ada biasa ya. 4 atau 5 Praktis. orang ya? Ada 4 orang. 4 Ada. orang. Nah, salah satunya Mhm, Pak Joseph Grini. Jadi bener. quote-nya dikutip. Jadi kenapa kok tadi saya bisa menyadari ya, meskipun drama sih, tapi saya bisa menyadari keanehan komunikasi yang Mbak Ratna atau sesuatu yang terjadi dalam diri Mbak Ratna karena
ya meskipun Mbak Ratna nggak bilang bahwa saya lagi kesel misalnya ya, Mhm jadi dia mhm. nggak ngomong sih, if you don't talk it out gitu ya, tapi you Iya. will act it out. Jadi kenyataannya dia tetap menunjukkan ekspresi yang kurang mengenakan, di situlah kita Yes. bisa mengenali. Nah, oke, mari kita masuk nih Mbak Ratna. Jadi gimana nih? Mungkin kita kita kita, dudukkan dulu perkaranya ya. Jadi Mhm. start with heart ini gimana Mbak, hubungannya Ya, dengan momen krusial itu ya? benar. Jadi kalau kita dalam situasi yang crucial conversation yang nggak enak dengan orang lain, dengan konflik, Ya. terus kita pengen itu, gitu ya. Jadi Mmm. ini catatannya emang kita kepengen membuat semua baik ya catatannya ya. Oh Jadi iya sih. kalau nggak pengen berbaikan ya ngapain juga gitu kan ya. Tapi kita pengen berbaikan, pengen pengen Mmm. tahu gitu loh sebetulnya Mhm permasalahannya apa sih gitu kan, di mhm. balik cemberutnya kamu, Mhm mhm. misalnya gitu kan ya. Oh, Nah itu bekerjanya dari yang nomor satu tuh sebenarnya niat dulu, gitu. niat. Ini ada quote yang bagus juga lagi nih dari, Oke. Joseph Green. Ini quote-nya bener-bener dalam. Dia bilang bahwa, "Kalau kamu pengen merubah dunia." Mhm. Pengen nggak, Tet? Kadang-kadang Merubah pengen sih, dunia. kadang-kadang. Bener, kadang-kadang juga aku pikir gimana mau maju ini ya, gini ya. "Kalau kamu pengen merubah dunia," kata beliau, "rubahlah perilakumu." Mhm, Mmm. masuk akal ya, masuk akal Mhm. sih. Tapi emang gampang tuh ngerubah perilaku. Mhm, Mmm. ternyata supaya bisa juga perilaku itu berubah, dimulai dari hati. Rubahlah juga hatimu. Dirubah hati itu Wih. maksudnya adalah, ya merubah menjadi niatan yang positif. Wih, ini Dalam menarik ya? ya, Luar biasa menarik ya? ya. Jadi Mmm, konteksnya start with heart itu sebenarnya tadi bener nggak kalau aku menyimpulkan sementara gini, Mbak? Jadi tadi ya, anggaplah aku sama ngobrol sama Mbak Ratna atau dengan mhm, orang lain, lalu menyadari ada momen krusial, ya tadi tuh ya, orangnya iya, ngomongnya kayak nggak sesuai, ya mungkin mhm, orangnya ada, nah dan aku pengen memperbaiki, ya iya, komunikasi itu, bukan misalnya ini kebetulan orangnya nggak kenal, terus ya udah cuekin aja, biarin aja lah gitu ya, bukan yang begitu ya. Ini saya butuh untuk memperbaiki komunikasi ini, atau saya butuh untuk memahami, mencari tahu. Nah, tapi kan masalah ini orang lain nih, saya nggak bisa mhm, ngubah dunia itu kan dia, nggak bisa ngubah dia langsung lah. Tapi kata Pak Joseph ini, ubahlah mulai dari hatimu dulu, niatnya dulu gitu ya maksudnya? iya. Jadi semuanya berpusat pada kita. Mmm, oke. Jadi kita kita duluan nih yang disuruh Mhm merubah hati kita, niat ya, maksudnya hati di mhm. sini adalah niat, kemudian kita duluan yang disuruh untuk bisa merubah perilaku, karena yang memang bisa kita lakukan dari kita ya, Ted, ya. Susah kan Oh, ngerubah orang lain ya? Cie, mmm, kalau katanya Stephen Covey kan mulai dari lingkaran pengaruh, cie. mhm. Lingkaran pengaruh yang paling gampang ya diri kita sendiri yang kita kutak-atik kan Iya gitu kan. iya betul. Jadi ada Mmm, hubungannya ya, karena kan mhm, si Pak Joseph Green dan kawan-kawan ini sebenarnya dulu, seperguruan lah sama Pak Covey ya, kayak mungkin iya, satu teman main gitu kali ya? betul. Lalu kemudian mereka berkembang lagi untuk ngutak-atik yang Iya. skills-nya nih, skills Betul betul komunikasinya betul. nih. Nah, ini Mhm, mungkin sedikit informasi buat teman-teman semua ya. Jadi buku Crucial Conversation itu salah satu buku yang sangat laris, ya sudah ada edisi yang ketiga bahasa Inggrisnya, yang Indonesia baru sampai edisi yang kedua kalau nggak salah ya. ya, Diterbitkan oleh Dunamis juga, jadi bisa cari di, Tokopedia-nya Dunamis. Nah, kenapa disebut Crucial Conversation dan kenapa itu penting mungkin boleh kita, elaborasi dikit ya Mbak, barangkali ada yang belum tahu gitu? iya, betul ya. Jadi, kalau saya memulainya adalah manusia ya, manusia itu makhluk Mhm sosial. Pasti mhm dia berinteraksi, berkomunikasi, bekerjasama dengan orang lain. mhm Nah, kepengennya dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi, bekerja itu kan lancar, smooth, mhm. kepengennya kan begitu kan. Nah, untuk itu kan memang diperlukan skill-skill sebetulnya. Kalau ya kita dibekali dengan skill macam-macam, di antaranya skills komunikasi ini, Ah, oke. gitu kan. Tetapi ketika sedang berkomunikasi itu kan Mhm nggak selamanya juga smooth. Kadang-kadang ada mhm. juga beda pendapat, gitu kan ya. Ah, Kadang-kadang ada juga konflik-konflik. Nah, crucial mhm conversation ini dikhususkan untuk situasi mhm. berkomunikasi yang ada konfliknya, makanya judulnya crucial. Nah, iya 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 iya. Nah, kemudian, untuk menandain yang namanya Mhm crucial itu apa, itu ketika kita sedang berkomunikasi itu mhm. tiba-tiba kita beda pendapat lah ya, beda Ya. opini, beda pendapat, ya itu kan wajar sebetulnya ya. Mhm mhm. Tapi kalau berkelanjutan kemudian emosinya tinggi nih, akhirnya jadi gebrak Ah, meja, marah atau nangis,
atau Yes. kemudian banting pintu keluar, nggak mau ngelanjutin gitu Mhm. ya. Nah, ini mulai lampu kuning nih, mulai lampu kuning nih kayak Mmm. lalu kemudian yang ketiga, ya, jadi yang pertama tadi beda pendapat, yang Mhm. kedua kemudian mengaduk-aduk emosi, yang ketiga Mhm. kemudian, mmm, beresiko tinggi gitu. Resiko tuh Mmm. macam-macam ya, resiko karir misalnya Yes ini yes. yang dibicarakan project di kantor ya, Mhm. resiko karir misalnya, atau yang kedua resiko yang nggak kalah penting itu kan relasi toh. Relasi. Relasi kita dengan atasan atau dengan Mhm anggota mhm. tim atau dengan keluarga. Nah, kalau relasinya udah Mmm. terganggu, 3 hal itu tadi, ya itu bisa kita sebut masuk dalam situasi yang Momen krusial. krusial, oke. Ini Mhm. menarik banget teman-teman kalau kita belajar, crucial conversation atau modul-modul dari crucial learning ya. Ya, Itu dari crucial learning. semuanya tuh sangat praktikal ya, Mhm. sehingga clear banget ya. Termasuk tadi definisi krusial aja tuh clear banget. Jadi, apa namanya, Karena beda ada konflik pendapat ya, beda mhm, pendapat, kemudian, emosinya tinggi, jadi emosinya membuat tinggi, emosi, mhm, dan di situ terus, ada hal-hal yang penting yang resikonya ada mhm, risiko, entah risikonya berupa relasi ya, relasinya jadi buruk ya kalau kita salah ngomong atau salah mhm, menyikapi atau tadi, proyek nggak selesai, ya order hilang gitu ya dan ya, seterusnya. Nah itu 3 situasi tadi membuat ini menjadi momen krusial yang nah ini menariknya ya, kenapa kok satu buku khusus dibahas itu, karena berita buruknya katanya ini ya Mbak Retno ya, tidak semua orang punya keterampilan yang memadai di momen krusial itu, yes. ya kan? Jadi itu crucial, either dia nggak mampu atau nggak Mhm. mau, Ya. 2 itu. Jadi kadang-kadang, kalau di momen yang biasa-biasa aja komunikasi orang nih baik-baik aja gitu, Baik-baik nyantai. aja, bener. Tapi begitu 3 situasi ini ada, kadang-kadang ada orang yang nggak terampil gitu ya, akhirnya Hmm, ya nggak bisa mengatasi, terus ya itu muncul problem yang panjang efeknya gitu ya. betul betul. Oke oke. Heeh, apakah Jadi dia kemudian meledak atau kemudian mhm kayak, silence tuh artinya jadi diem, menarik mhm diri, mhm. withdrawal. Tapi dua-duanya kan efeknya nggak bagus, Ya. artinya nggak selesai masalahnya. Iya iya. Ini mungkin, kalau contoh yang agak aktual mungkin di film Layangan Putus itu ya, Mbak Ratna ya. Nah, Nah, gejala-gejalanya sudah ada ya, tetapi tidak iya, diatasi lalu meledak, ya kan gitu. meledaklah, selesai ya, ketok palu akhirnya ya. Betul. Jadi Nah, udah memecahkan masalah tersebut, wah ini luar biasa, diperlukan mhm. kekuatan hati. Nah, itu baru nih masuk ya. Jadi titik Mhm, pertamanya kekuatan hati. Mana tuh? betul. Nah itu dia. Sebenarnya titik pertamanya adalah kita musti tahu dulu, masalahnya ya, tapi okelah Mhm. kita udah tahu masalahnya, lalu yang Ya. kedua adalah, itu dia, kekuatan hati itu di sini adalah ya niat. Niat Mmm. saya untuk misalnya ngajak ngobrol, niat Mhm. saya untuk menjadi lebih baik, niat saya untuk Mmm. ada keterbukaan. Jadi niat-niat Mhm. positif dulu yang perlu dibangun dan itu sih nggak gampang. Nah itu justru itu, Mbak. Kan kalau orang Indonesia, Mhm, paling tidak orang timur lah yang mhm agak-agak mhm, nuansa spiritualnya cukup tinggi sehari-harinya, mhm, minimal mmm, ngerasa begitu ya. mhm Itu kan mhm, nganggep kata niat ya, baca mhm, buku bahasa Inggris gitu, "Hah, niat? Ya kita juga tahu," gitu loh. mhm mhm Tapi mhm. signifikansinya di mana sih Mbak Ratna sebenarnya nih? Nah, itu dia ya. Jadi sebenarnya kita secara teori gitu kita udah ngerti, apalagi Mmm, kalau orang Indonesia gitu yang kayak kamu bilang tadi ya, orang yang spiritualitasnya tinggi gitu kan ya. mhm, Harusnya lebih gampang ya dengan niat mhm, positif ya. mhm, Mmm, jadi, kalau aku pribadi mhm. sebetulnya adalah niat itu bener-bener pertama, nggak bisa lepas dari namanya latihan juga. Oke, menarik nih. Niat perlu Nah ini ya, latihan. jadi niat atau pikiran kita tuh kan sebenarnya sumbunya cuma 2, Mmm, positif negatif. mmm, Niat jahat, niat baik gitu mhm kan, mhm, pola pikir tuh jahat, sumbunya tuh cuma 2 kok. mhm. Cuma mungkin kita itu sering kali terlatihnya, jatuhnya gitu ya, Mhm. nyendernya itu adalah ke niat-niat yang negatif-negatif itu. Misalnya ya, kalau niat negatif itu kan mau menang sendiri gitu Ah, kan ya. ini Terus ngomongnya soalnya di momen krusial ya, bukan di di momen sehari-hari ya? krusial iya, jadi di Mmm, momen krusial tuh pokoknya aku yang mau menang sendiri, oke. aku yang memojokkan dia gitu ya, jadi pengennya Membalas saya mojokkin tidak orang lain. terima omongan dia gitu ya? Bener, pengennya balas dendam terus gitu Mhm, kan. Terus kemudian atau ada juga yang memang menghindari konflik, jadi nggak mau ah, di-solve.
Itu Nah, termasuk niat negatif ya, ternyata udahlah nggak usah diselesain dah gitu ya. udahlah tapi lama-lama kan meledak. Ya, ya, ya. Nah, padahal ada pilihan lain nih yang sebenarnya makanya itu buku ini kan sebenarnya buku latihan kan, skills Mhm, kan, karena mhm, kita mungkin terbiasa untuk nyendernya itu ke yang negatif. Nah, mhm, padahal ada pilihan lain yang positif. mhm. Niat yang baik itu artinya ya niat untuk belajar, belajar dari kesalahan, Mhm, lalu mhm, kemudian untuk ya mencari tahu kebenarannya apa gitu ya. Kenapa kok terjadi konflik seperti ini, kenapa kok dia marah, kenapa dia lari, kenapa dia melakukan hal seperti itu, saya pengen tahu deh, saya pengen ngomong supaya saya tahu. Jadi niatnya pengen cari tahu mhm. kebenarannya gitu kan, kemudian, ya itu dia, menguatkan relasi. Oke, ini penting banget ya, sekali lagi Nah, teman-teman karena situasinya adalah krusial, ya anggaplah iya, misalnya kayak tadi ya, kayak saya ngajakin ngobrol Mbak Ratna, terus mhm, mukanya nggak enak gitu, menjawabnya mhm, nggak enak. Itu momen krusial kan, padahal ini mhm, syuting mau dimulai ya kan. mhm, Nah nah, itu tanpa sadar kadang-kadang saya berniat yang negatif misalnya, "Ah udahlah, udahan aja, nggak jadi aja deh." mhm. Nah itu kan, mungkin salah satunya gitu ya, atau mungkin ini gimana sih orang udah diajakin begini amat. Nah, saya mungkin sindir-sindir gitu ya misalnya Mbak Ratna ya. Mhm, Nah, itu kan mhm. niat yang negatif, tapi mungkin nggak sadar ya dimiliki gitu ya, karena situasinya Iya, krusial tadi ya. iya, nggak sadar karena yang Mmm, saya bilang tadi, karena kita terbiasa untuk memilihnya yang ya cepat berpikir negatif gitu, ngapain sih dia, mmm, kok kayak gitu amat sih, gua udah capek-capek nyediain mhm, waktu gitu kan. mhm, mhm, mhm. Nah kalau yang niat positif kan jadi sebenarnya pengen tahu ada apa. Ya, 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 ya. Ah, Mhm, di situ krusialnya, sorry, di situ pentingnya atau signifikansi dari niat karena nggak alamiah ternyata ya Mbak Ratna. mmm, Jadi nggak alamiah di momen krusial itu semua orang seluas itu ngelurusin niatnya gitu ya? betul. Mhm, Jadi, ya kalau menurut saya dan juga karena ada, yang namanya trainingnya, ya mhm, ya perlu latihan. gimana latihannya? Latihan latihan maksudnya ada trainingnya gitu ya. Jadi Mhm, training ini di pelatihan ini kan kita diberitahu bahwa Mmm, ya niat itu kan ada 2 niat yang mau menang, niat yang mau ngertiin orang lain, kan gitu kan. mhm, Makanya kalau memang kita ada dalam situasi konflik dan kita mhm, kepengen resolve itu, mmm, kalau menurut aku tuh gini loh Ted, kayak mmm, zaman dulu tuh kalau kita lagi emosi itu, pernah mhm, denger nggak sih orang selalu bilang, tarik nafas dulu," gitu kan oke, ya. Jadi jangan terlalu cepat untuk bereaksi gitu ya, mhm, tarik mhm, nafas. Nah, di sini juga ibaratnya seperti itu, mhm, kita tarik nafas dulu dengan apa, dengan memasukkan beberapa pertanyaan di otak kita. oke. Jadi, pada saat kita menyadari ada momen krusial gitu ya, kita Mhm, mhm, berlatih untuk menata niat itu pertama adalah menenangkan diri ya, bisa tarik nafas gitu ya, bisa mungkin ya, duduk yang tenang gitu, kemudian betul. mengajukan pertanyaan, Ya, gitu? jadi memang heeh, timing itu memang salah satu hal yang nggak kalah penting juga ketika kita Mhm, mau berbicara dengan mhm, seseorang dalam situasi yang krusial tuh timing juga penting, mhm, gitu kan. Timing kita dan timing dia. mmm, mhm, Gitu, timing dia tuh artinya juga dia waktunya lagi enak enggak gitu, mhm, sibuk mhm, enggak, dianya lagi apa. Juga timing-nya kita udah siap belum, gitu. mmm, Karena kalau kita belum siap gitu kan ya, dengan, niat kita yang positif, mhm. mendingan jangan dulu deh, gitu, Oh, jadi mendingan momen jangan dulu krusial deh. itu ada kalanya malah mendingan ditunda dulu mengatasinya? Betul, walaupun maksudnya ditundanya nggak sampai 1 hari, 2 hari, seminggu, kelamaan juga kali ya. Intinya Oh, adalah ya sebetulnya kita bisa ngatur sendiri lah ya, mhm, jangan sampai karena kalau udah terlalu lama nanti numpuk lagi nih, akumulasi lagi nih segala kesalahan, kejengkelan kan oke, tertumpuk terus gitu mhm, kan. mhm, Nah, artinya adalah bahwa, kalau kita sendiri belum siap tuh harus berhenti, artinya bukan lalu kita berhenti stop, tapi kita segera mempersiapkan juga. oke, Persiapkan hati kita juga, kita musti mhm, ada beberapa pertanyaan mhm, yang mesti kita ajukan untuk diri kita. Misalnya nih ya, mmm, yang pertama nih, mhm, sebetulnya apa sih yang saya inginkan gitu untuk diri saya sendiri. Yang oke, kedua, sebetulnya apa yang saya inginkan dari dia, gitu. mhm, Yang ketiga, eee, saya juga kepengen relasi ini jadinya apa gimana nih. Jadi itu mmm, pertanyaan-pertanyaan yang musti kita ajukan ke diri kita sendiri, mhm,
yang tadi itu ibaratnya adalah kita tarik nafas, berhenti Mhm, gitu kan ya. Sebenarnya bukan cuma sekedar tarik nafas, minum air putih, mhm, enggak. Tapi mhm. sambil, gitu sambil sebenarnya apa sih yang saya inginkan untuk diri saya. Nah itu tadi, Ah, kita koreksi, saya tuh kepengen menjatuhkan dia atau saya kepengen sebetulnya cari tahu kebenarannya. Nah misalnya ah, gitu, iya iya saya tuh iya. kepengen sekali tahu atau saya kepengen sekali hubungan ini menjadi, Mhm. harmonis kembali atau Mhm. justru saya kepengen memutuskan hubungan ini. Itu tadi kan, niat baik, niat Mmm. buruk, niat Iya baik itu iya 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 iya. gitu. Lalu kemudian juga, untuk hubungan ini saya kepengen apa dan kalau ini di dalam sebuah organisasi juga Mhm. perlu ditanyakan bahwa, ya apa yang saya inginkan untuk organisasi ini. Oke. Jadi kalau misalnya nih Mbak Ratna kita ambil contoh tadi ya, momen krusialnya kan Mhm, bukannya Mbak Ratna nggak enak, terus saya juga jadi ngerasa nggak enak kan, ada kecenderungan buat, "Ya udah deh entar aja deh," gitu kan. Kalau mmm, emang lagi sebel nggak usah aja. Nah itu kan itu niat negatifnya ya. Tapi kalau kita tadi berhenti sejenak, kemudian bertanya gitu ya, "Saya pengen apa terhadap diri saya?" Ya saya sebenarnya nggak pengen marah-marah juga ya kan, ini kan saya nggak tahu nggak ngira nih, ekspresi begini. Lalu apa yang saya inginkan dengan, apa namanya, komunikasi ini, ya kan saya pengen mhm, tetap syuting, pengen tetap nyelesain kerjaan ini, ya kan gitu kan mhm, ya. mhm, Terus terhadap Mbak Ratna, sebenarnya saya juga penasaran, saya pengen tahu lah ya, pengen bantu, dia kenapa tiba-tiba wajahnya begitu. Nah ya itu pertanyaan yang ketika itu diajukan itu membuat kita lebih apa, lebih siap gitu ya Mbak Ratna ya, ngadepinnya? betul betul, Mhm membuat mhm kita menjadi lebih siap dan juga kayak iklan minuman di, mhm TV itu, saya tahu mhm. apa yang saya mau. Widih, iklan apa ya Mbak? Kayaknya saya nggak pernah dengar tuh kayaknya. Saya tahu apa yang saya mau. Jadi yang saya mau adalah semua hal yang positif itu tadi. Itu iklan Saya apa? mau Makanya nggak di iklan itu? iklan Sprite itu. Iya 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 iya. Oke. Gitu. Mmm, saya pernah punya cerita, ini di kelas Mhm ya, ini di kelas mhm seru banget loh mhm tadi. mhm Ini peserta ini juga luar biasa banget ya. Jadi mhm mhm jadi setelah, mmm, apa ya, ini hari kedua gitu kan ya, nah mhm dia sharing, "Bu, saya pernah ngalamin kayak gini, tapi saya mhm nggak ngerti loh kalau ini yang namanya salah satu apa namanya, topik di Crucial Conversation dia bilang, "Saya mhm nggak ngerti, tapi saya ngelakuin ini." Nah, apa yang dilakukan? mmm, Ceritanya luar biasa. mhm Jadi, dia cerita waktu itu seru banget, dia kan punya pacar nih. mhm Nah, di handphone-nya dia dan pacarnya dan mhm beberapa teman tuh ada grup gitu ya, mmm, grupnya dialah gitu. mhm, Nah, kemudian si pacarnya itu pergi keluar kota, oke gitu, pergi keluar kota, dia tiba-tiba di grupnya itu ada foto si cowoknya itu bersama perempuan lain. oke. Tetapi perempuan yang lain tuh sebenarnya juga teman-teman dia juga Mhm gitu. mhm mhm. Teman-teman dia juga yang ada di kota yang didatangi oleh si cowoknya. Mmm, mhm Terus karena nggak ada informasi dari si cowok, mhm nah si peserta ini panas dong gitu mhm. kan, dipikir selingkuhan dong gitu ya. Wah, oke. Ini dinner sama temen sendiri gitu kan di kota Apalagi itu ya? lain. Mhm, temen sendiri di kota lain gitu kan, dan itu langsung di-posting di grup gitu kan. Terus dia bilang, "Bu, saya kesel banget." "Iyalah saya juga kesel kalau begitu," saya bilang gitu kan. Terus hari itu WA-an nggak dibales, Mmm, mhm gitu. Jadi kan tiap hari kan WA-an dong gitu, "Gimana mhm. kabarnya di kota itu?" Nggak dibales, selama 1 hari nggak dibales, besoknya kan si cowoknya Yang nggak pulang balas dong, siapanya? si Cowoknya apa cewek tuh? Oh ceweknya ceweknya ya? dong. Oke oke. Jadi ngambek nih, ceritanya pesertanya nih Oh, iya ngambek iya nih, iya. ngambek sama si cowoknya. Terus besoknya kan cowoknya pulang dong Mmm, sore, tapi itu juga dari pagi sampai siang pokoknya saya nggak balas WA-nya dia. Nah si mhm mhm cowok saya tuh rada bingung, Bu, tapi saya diem aja. Biasanya cewek kalau mhm marah gitu ya ngambek gitu kan ya, mhm mhm. nggak mau ngomong. Terus dia bilang, "Entah kenapa, Bu, tiba-tiba tuh ada dalam Mhm pikiran saya tuh gini, mmm, kalau saya mhm. begini terus, yang rugi nanti saya juga nih." Mmm, Karena saya jadi penasaran sendiri, yes, kebingungan sendiri ya kan, heeh, nggak tahu ceritanya gimana. Dia mhm. bilang gitu kan. Nggak jelas juga ya sebenarnya, karena itu hanya satu data gitu ya, data. Betul, Mhm cuma yang saya sendiri juga heran, saya bilang, "Itu foto tuh diposting di grup loh." mhm. Sebetulnya kan itu sebuah tanda kalau si cowoknya ini mau curang kan sebenarnya nggak akan Nggak mungkin diposting di posting di grup grup dong. juga.
nggak mungkin kan gitu ya. Tapi Iya waktu itu bener. saya juga sedang bertanya-tanya, saya nahan diri, saya Mhm, dengerin aja, terus dia juga sadar, dia bilang gini, "Mmm, saya berusaha untuk kepala dingin, mhm, terus saya bener-bener Bu, berusaha untuk, baik gitu ya dengan dia, merencanakan," dia bilang gitu, "Saya merencanakan nanti kalau ketemu dengan cowok itu, cowok saya mau ngomong baik-baik, mau ngomong baik saya mhm, karena saya pengen tahu sebenarnya ceritanya kayak mmm, apa." Nah, itu kan yes, sebenarnya me-refer ke tadi, pertanyaan itu, teorinya gimana tadi, hubungan yang pengen sebenarnya apa sih yang dihasilkan, saya mau, saya mau gitu apa, kan ya, saya sebenarnya pengen apa tahu sih sebenarnya gitu ya? saya pengen tahu, Mhm, kemudian yang saya inginkan tuh orang lain apa, saya kepengen cowok saya bisa cerita, kan gitu kan. oke, Lalu hubungannya baik. Nah, akhirnya singkat cerita apa, mhm, ketemulah sore hari dengan tuh cowok, dia mhm, bilang gitu kan. Saya bener-bener tarik nafas, nahan diri, dan ya kami ngobrol biasa Bu, seneng, ke kafe sore hari ngobrol-ngobrol-ngobrol, tanya kamu gimana, bla 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 mhm, bla. Akhirnya kebuka, akhirnya dia cerita. Gitu ya, bahwa dia memang ketemu teman kami itu, lalu mhm, terus saya bilang, si cewek itu bilang gitu, terus saya bilang, "Kok kamu nggak cerita sih?" Gitu. Nah, jawabannya si cowok sih, ya dia lupa, karena ya itu dia bilang, karena kan udah diposting di grup, jadi maksudnya dia itu, mmm, ya ya biasa itulah ya, aja gitu ya? biasa aja, Mungkin kalau teman-teman memang juga gitu ya? betul, kalau memang Mhm, curang, ngapain di-posting di grup? Terus si peserta tuh, "Iya ya, bener juga ya." Akhirnya itu gara-gara cemburu yang amat iya, sangat gitu kan ya. bener. Tapi Tapi gini dari loh Mbak Retno, aku jadi menarik ya, kenapa tadi ada mhm, 2 persepsi ya, si cowok merasa nggak perlu menceritakan gitu kan, kan nah, ini kan teman-teman segala macam ya. mhm, Tapi kadang-kadang ini pentingnya ya, aku jadi berpikir ya, pentingnya kita tadi bertanya ke diri sendiri dulu gitu ya, karena mhm, kadang-kadang mungkin si cewek pada saat dia melihat data itu ya, data mhm, dilihat, dia mhm, menafsirkan itu bukan dengan situasi dia dengan cowoknya dan temannya, mhm. tapi mungkin dia pernah terpengaruh dengan cerita lain gitu ya, yang tanpa sadar dia menafsirkan data itu berbeda gitu loh. Layang-layang Ya kan putus misal tadi ya? ya mungkin kan habis mungkin nggak tahu lah ya, sehingga dia nafsirin itu jadi berbeda, padahal itu bagi cowoknya, "Ih, kan temen lu juga," gitu misalnya kan. Mhm, Jadi, ya tapi penafsirannya jadi berbeda, lalu kemudian betul itu mempengaruhi persepsinya. Nah, pentingnya menahan diri adalah ya menjernihkan itu tadi kan, "Loh, ini kan datanya betul begini," ya kan? betul. Pentingnya kita kemudian mencari fakta, jadi tidak Mhm. hidup dalam asumsi gitu ya. Kalau Nah, kalau kita hidup dalam asumsi, seringkali, apalagi kalau asumsi negatif ya maksudnya ya, ya, ya seringkali akan kebakar sendiri gitu. iya, karena kita nggak Mhm, sadar problemnya teman-teman ya, bahwa asumsi kita itu nggak mhm, mesti kita putuskan sendiri loh, kadang-kadang terpengaruh. mmm, Ya kan terpengaruh oleh tontonan, terpengaruh oleh betul cerita orang gitu kan, kayak ya kalau betul. bercanda-bercanda sama temen-temen kan gini misalnya, wah si suamimu lagi di mana?" "Di kantor." Terus tiba-tiba ditanyain iseng gini, "Yakin?" Nah itu kan pertanyaan yakin itu tiba-tiba langsung, wah gitu kan, padahal iya Kompor banget ya. yakin doang, iya pertanyaan yakin gitu aja, tapi kemudian berpikir macam-macam kan gitu. Jadi, kita mungkin punya asumsi yang tadinya tidak bermaksud negatif, tapi mungkin Betul. terpengaruh gitu ya, itu yang perlu dicernihkan ya, Mbak Ratna ya. Perlu dijernihkan dan sekali lagi Mhm. kalau menurut pandangan saya itu semua adalah latihan. Nah betul, jadi Berpikir positif itu kan perlu latihan kan, Ted? yes yes, ini menariknya kombinasi ya, di dinamis antara Franklin Covey ya, guru kita yang satu dengan Mhm, Crucial mhm, Learning ini, guru kita yang satu lagi. mhm, Kalau di mhm, Franklin Covey kita banyak belajar soal prinsip-prinsip hidup yang fundamental gitu ya. yes, Nah, di Crucial Learning kita belajar bahwa hal-hal yang fundamental itu juga butuh skill. ya, Salah satunya tadi niat baik itu perlu skill, perlu latihan, ya latihan untuk berniat gitu kan. Nah, gitu betul ibaratnya ya. betul, latihan untuk berniat baik, latihan untuk Mmm, berpikir baik, bahkan latihan berbicara, mhm mhm. artinya meramu kalimatnya. Yes 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 yes. Nah, di crucial learning itu ini benar-benar dilatih juga, Mhm ya yang ngomong itu kan bukan sekedar ngomong ya, Ted, kamu juga mhm. pasti tahu deh. Iya betul. Ngomong yang impactful, ngomong yang Yes efektif, itu kan yes yes yes. harus dilatih juga dan ada Iya. kalimat-kalimat tertentu yang memang harus dilatih kan, diucapkan, nggak asal ngomong kan gitu ya, kalau kita memang pengen ngomongnya yang sangat efektif. Nah, ini juga sama, jadi ketika kita mulai dari hati, Mhm ya jadi hatinya udah dibenerin dulu, mhm artinya itu tadi dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan supaya niat atau mhm. intent jadi positif, itu perlu di-share-kan juga loh, share your good intent istilah gitu ya. Jadi kita Mmm. menginformasikan niat baik kita.
Oke. Karena kan niat itu kalau di pelajarannya Coffee itu kayak pohon, inget ya, Ted, ya? Iya iya, niat tuh di bawah ya, di akar ya, di Iya, di dalam. akar ya, kayak di perbatasan gitu loh, tanah ke Mhm atas gitu mhm. ibaratnya kan gitu ya. Jadi, ya nggak terlalu kelihatan sebetulnya. Jadi Yes. kalau mobil tuh kan kayak lampu sen itu Mhm ya, kita tuh mhm mesti ada lampu sein-nya supaya orang lain tahu kita tuh mhm niatnya mau belok kiri atau belok kanan. Karena mhm. kalau enggak siapa yang tahu gitu ya, kayak supir bajai mah cuma Mhm. Tuhan yang tahu. Iya iya iya, betul betul betul. Jadi setelah tadi diluruskan, ya niatnya dengan Mhm, cara kita reflektif ya bertanya, terus dapetin jawabannya, kemudian itu perlu diomongin juga ya sama sama si rekan bicaranya ya? kita. Betul, Mmm, kita yang ingin me-resolve problem itu, kita perlu oke. juga men-sharing-kan Mhm intent atau niat baik kita, mhm. gitu. Oh, oke. Supaya nggak salah terima lagi karena, aduh yang namanya komunikasi itu ya, Yes 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 seringkali yes. niat kita baik kamu pernah nggak sih Ted punya punya pengalaman niat baik, Mhm tapi mhm. jatuhnya jelek, jatuhnya buruk? Aku tuh Kalau kayaknya pernah punya pengalaman tapi entar aku cari dulu, gimana? ya ya ya. Ya, kalau yang sederhana mungkin bukan bukan aku ke orang lain ya, tapi ini yang sering nih. Jadi aku suka nganter istriku kan ke kantor ya. Kantornya dia itu kan satu kawasan sama hotel, hotel bintang 5 gitu. Hotelnya ya, Mmm, bukan kantornya ya. Tapi kan satpamnya sama tuh, standar jadi saking ramainya satpamnya itu suka berniat baik, bukain mhm, pintu. oke, Nah, problem dengan wanita adalah kadang-kadang kalau belum siap ya, misalnya masih ada jilbab yang kurang pas gitu, mhm tuh mhm. sebel kalau dibukain pintu. Oh, oke oke oke. Atau tasnya belum ready semua mau dibawa keluar tuh Mhm. sebel dibukain pintu gitu loh. Jadi ya dia suka akhirnya malah jadi kesel dengan standar itu terus bilang, Mbak, berhentinya di ujung sana biar biar nggak disamperin sama security. Jadi kan itu niat baik ya. Tapi ternyata oh niat baik itu nggak mesti dipahami orang dengan pemahaman yang sama gitu kan. Itu Betul kan SOP betul. standar bukain pintu kan. Mhm Nah, mhm ternyata mhm. sering Itu kali begitu. betul, sama juga dengan kalau di tempat umum nih, kalau di supermarket, di tempat umum Mhm gitu kan seringkali atau di restoran ya, niat mereka mhm tuh baik kan untuk menyapa mhm. kita. Bener nggak sih, Ted? Namanya Betul. siapa, panggil gitu ya, Mhm. terus terang aku nggak suka. Nah, iya tuh. Nah, aku punya temen ya, aku Mhm punya teman, namanya X lah gitu ya. Nah, mhm. dia kalau ditanya, "Namanya siapa?" "Nama saya Rebecca." Jadi namanya Padahal palsu. bukan. Tapi sama, jadi kalau dia manggil aku dengan kenceng itu kan semua orang sekitar jadi Iya, tahu nama aku ada kan yang nggak suka sebel gituin kan. ya. Iya benar. Jadi orang semua Jadi tahu nama gua siapa ya kan. maka itu padahal itu Iya. pertama itu SOP, dan Mhm. SOP itu pasti bagus lah ya, intensinya bagus, Maksudnya itu niat baik. baik, Iya. maksudnya baik, tapi memang tidak selalu niat baik itu bisa diterima. Nah, Mhm. khususnya juga dalam situasi krusial begini, Yes. makanya even niat baik pun itu perlu kita share-kan dulu di depan. Nah, iya iya iya. Iya. Jadi niatnya Contohnya apa kayak heeh. contohnya nih ya, karena ini kan skill komunikasi, jadi Ya. memang program ini penuh dengan kata-kata walaupun ini bahasa Indonesia loh, Mhm 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 mhm. tapi yang aku pelajari di sini memang walaupun ini bahasa Indonesia, yang namanya berkomunikasi itu memang perlu Mhm. belajar A sampai Z. Yes yes. Jadi misalnya gini, ingin memberikan feedback terhadap meeting yang nggak efektif Yes. misalnya gitu ya, di Heeh. kantor misalnya gitu ya. Nah ini kan misalnya meeting-nya itu berjalannya berlarut-larut, karena Mhm. karena nggak disiplin dengan Mhm. waktu dan terlalu banyak yang ingin kasih masukan dan diakomodir. Ini Mmm. contoh Ya misalnya ya gitu ya. ya. Nah terus misalnya kita mau share good intent kita, ya kita bisa bilang begini misalnya, "Mmm, aku mau kasih masukan ya," gitu. "Bukan maksud aku nih untuk memojokkan kamu sih, enggak, tapi justru kepengen supaya meeting-nya ini efektif." Ah. Nah, jadi Yes niat yes yes baik yes. supaya meeting ini efektif, itu yang perlu kita share-kan. Nah, kalau kita Ya. tiba-tiba bilang begini, "Kamu tuh ini loh, tadi kan jadi kita nggak ketahuan tujuannya apa, malah nggak Iya, ini selesai karena kok kamu lama banget meeting-nya muter-muter muter-muter," ya? Nah, "kamu kebanyakan nerima ini sih masukan iya orang." Nah, kalau kalau cuma itu aja kan rasanya orang jadi terpojok, even itu iya. bener loh. Atau mungkin rasa apalah yang ketangkep kita jadi suka nyinyir dianggapnya ya? Ya, Iya betul. benar. "Ah, lu jealous, Ah, ah, iya sih. nyinyir, ah," bener gitu kan. Betul betul betul. Jadi even, niat baik itu perlu di-sharing-kan di awal. Mhm Macam-macam mhm mhm. sih, misalnya aku Karena pengen dan terutama karena ini momen krusial ya Mbak Ratna ya.
betul, yang orang-orangnya orangnya momen juga krusial. mungkin emosi sehingga Betul, sangat mungkin maksud kita baik tertangkapnya salah, namanya juga lagi krusial ya kan. Itu betul, jadi dan makin yang butuh untuk di-clear-kan ya. bener banget, dan yang perlu Mmm, kita ingat juga adalah tadi ngomong nih kalau kita mhm, tuh sering hidup dalam asumsi, mhm. ya orang lain juga begitu. Iya. Kita berasumsi-asumsi terhadap orang lain juga berasumsi terhadap kita. Mhm mhm mhm. Makanya perlu banget untuk semua asumsi ini gitu Yes. ya, bahkan niat baik pun itu perlu di-clear-kan supaya nggak hidup dalam Mhm. asumsi itu. Dan itu makanya kata start with heart akhirnya menjadi operasional ya, menjadi skill ya. Iya, Jadi kadang-kadang nah di situ nih aku menangkap ya signifikansinya, bahasa niat adalah nggak semudah itu kita ngomong, "Ya yang penting kan niatnya." Nggak semudah itu ya, niat itu perlu pertama tadi ya diluruskan dulu dengan cara kita bertanya, kemudian setelah kita mhm, jelas, kemudian disampaikan ya supaya orang juga menangkapnya, niatan yang sama gitu ya Mbak Ratna? iya, betul. Mhm. Istilahnya kan kalau aku sih kayak introspeksi dulu gitu ya. Yes yes, dan Tapi itu mhm, mhm, gimana Mbak? in introspeksinya ada ya itu kata-kata yang clear bahwa Mhm, introspeksinya adalah sebenarnya apa sih yang saya inginkan? es. Sebetulnya apa sih yang saya inginkan terhadap diri saya? Mhm Apa yang mhm saya inginkan terhadap, orang itu? mhm Apa yang saya inginkan terhadap relasi ini? Dan mhm kalau itu situasinya di organisasi, mhm. sebetulnya apa sih yang saya inginkan terhadap organisasi ini? Wah, Jadi introspeksinya ber eee anchor-nya adalah di pertanyaan-pertanyaan tersebut, gitu. yes yes yes. Itu menarik banget Mbak Ratna, karena mungkin kita sama-sama sering ngalamin ya, kita kadang ketemu klien tuh Mhm jenisnya macem-macem ya. Jenisnya macem-macem yang suka aneh-aneh mhm. responnya gitu ya, suka aneh-aneh. Itu sebagai manusia kan suka kepancing juga nih kita kan pengen, wow pengen tak sentak aja gitu kan misalnya ya. Tapi kan ada Ya ya. pertanyaan tadi tuh, apa yang saya inginkan misalnya terhadap organisasi Mhm. ini. Saya pas ketemu dia nih bukan masalah saya ketemu 2 manusia, saya bawa Nah, nama organisasi kan. Jadi kalau saya misalnya responnya nggak tepat kan bukan cuma saya yang kena, tapi organisasi saya kena kan gitu kan. Dan itu kan membuat oke ya, tahan dulu. Padahal ya, tapi di sisi lain mungkin apa yang saya inginkan dari dia, nah kalau aku suka mengalami bahwa setelah dipikir-pikir dia bereaksi begitu mungkin juga belum tentu memang aslinya begitu ya. Bisa jadi dia ya, dalam situasi yang ya memicunya ya untuk ngomong yang nggak enak ya, nanya yang nyinyir misalnya gitu mungkin itu dia lagi di situasi itu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini membuat niat kita jadi jernih. Nah kemudian kita bisa follow up ya dengan kemudian memperjelas ya yang kita harapkan dari ya, relasi ini gimana gitu ya Mbak ya. ya, betul, Hmm. dan kita jadi lebih sabar kalau aku merasa seperti itu. Yes 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 yes. Jadi orang yang sabar nih, jadi nggak mudah Hmm. terpancing, Mhm nggak mhm. reaktif lah gitu ya, Ya nggak ya. reaktif, nggak ya, contoh yang paling simpel, yang paling gampang untuk kerjaan kita nih Mhm Teddy sebagai mhm fasilitator, mhm gitu ya, sebagai fasilitator di situasi-situasi krusial itu kan kadang-kadang kalau kita ngajar, mhm situasinya online mhm. dan semuanya tutup kamera, Oh iya, betul. itu kan bisa asumsi kita tuh kan, "Ya ampun, gua nggak diperhatiin." Nah, gitu ya, Nah, kalau asumsinya udah negatif kayak gitu, "Gua nggak diperhatiin." Wah, ya ya. rasanya kesel nggak sih? Kesel banget gitu kan Mmm, ya. Nah, ketika udah kesel banget begitu, apakah terus kemudian kita ekspresi wajah kita bisa enak? Ya kayaknya susah juga gitu, mmm, karena hati kita lagi nggak enak kan gitu ya. ya, Tetapi begitu kita rubah gitu ya, asumsi kita rubah hati kita bahwa oke lah gitu ya, mungkin gangguan di sana mungkin ada gangguan lah ya gitu ya, betul. atau mungkin juga dia lagi under pressure juga Mhm dengan mhm. atasannya, dengan pekerjaan, ya udah, yang penting saya tetap men-sharing-kan hal-hal bagus yang buat Ya, buat yang kita rasa bagus ya, dan ya, ya udahlah itu tugas kita sampai di situ, kan betul gitu. betul betul. Itu poin menarik ya dan itu agak lebih mudah buat Mbak Ratna karena dia mantan penyiar radio yang biasa ngomong sendiri sebenarnya. Ya jadi ngomong sama laptop sendiri gitu udah biasa ya Mbak Ratna ya. Jadi Iya, tapi poinnya cuekin bener aja Mbak, lah gitu. itu poinnya bener Mbak. Jadi, salah satu, situasi yang memang sangat sering kita jumpai dan kita yang Mhm, sudah 2 tahun ngalamin kayak gini tuh jadi paham ya ternyata ada lebih dari 10 alasan orang tidak buka kamera ya selain kalau sinyal tuh jelas ya, tetapi semalam iya, aku baru ngalamin sendiri Mbak, aku tuh kemarin Zoom-an dari pagi mmm, sampai sore kan, terus mhm sore ke mhm. malam lanjut lagi kuliah, malamnya masih ada meeting itu emang mataku udah sepet sekali. Uh.
udah nggak tahan Mhm. jadi kalau gini nih ngelihat kayak emang nggak tahu jadi pengennya oke lah aku ngikutin tapi sambil merem aja gitu loh. Mhm mhm mhm. Nah jadi aku pikir oh iya ini salah satu alasan lain ya kita nggak tahu peserta kita itu udah berapa jam dia dia menatap layar Di gitu depan ya. laptop, Ah, mhm. tapi dia masih mau hadir ya padahal ada pilihan ya buat tidak hadir juga sebenarnya. Nah, itu yang kemudian kita bisa bisa cernihkan lalu kita ungkapkan aja, ya kan. Jadi ada satu ini Mbak, aku jadi keingetan ya ada satu forum ya rutin Ya, rutin mhm. aku ikutin di mana di YouTube ya. Ini sebenarnya Mhm, forumnya ini yang ngisi itu menurutku luar biasa sih. Jadi dia biasanya oke offline, kemudian pas online dia pakai Zoom gitu. Ya mungkin banyak pakai Zoom oke, nggak buka kamera. Dia selalu ya, ngajarin positive thinking tuh gitu. Jadi misalnya kalau yang pas lagi di forum ya kan acaranya mungkin kayak mhm lesehan gitu. Dia bilang gini, ya mhm. kalau ada temannya yang sambil tiduran jangan ditegur karena mungkin dia sudah Heeh. kelelahan seharian ini. Kalau ada temennya yang senderan juga jangan ditegur karena barangkali kakinya memang capek sekali. Nah itu jadi pikir, oh iya Iya, ini bagus banget ini. Iya kan? oke, aku jadi inget Hmm. nih, ada video dari master trainernya Sisi ini ya, namanya Stacy Hmm. Nelson. Nah, Hmm. itu juga dia mengatakan bahwa mengekspresikan good intent kita, Hmm. ya, itu memang rahasianya benar-benar niat kita baik, Hmm. sehingga kita bisa mengekspresikannya dengan tulus, yang Hmm. maksudnya adalah kita care. Kita care, kita Ah. peduli kepada orang itu. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. di situ kuncinya. Nah, begitu, kita ngerti bahwa itu yang harus kita lakukan, bahwa saya itu Hmm. peduli kok sama kamu. Hmm. Kamu nggak buka kamera, ngerti Hmm. banget, kamu pasti matanya Ah, pedes gitu kan. betul Kamu betul. nggak buka kamera, ngerti banget, kamu mungkin capek atau apa dan segala macam. Ya, Jadi, kalau itu yang di dikatakan oleh Stacy Nelson. nah, jadi dengan mengungkapkan itu apa ya? Membangun apa kalau dalam bahasanya Kofi mungkin membangun rekening bank emosi ya? Betul, Mhm. membangun rekening bank emosi, iya. Jadi ketulusan. Jadi kita Mhm. juga ketika kita mengatakan, memperlihatkan niat baik kita itu memang Mhm. betul-betul tulus bahwa Mhm. saya itu care sama kamu. Oke oke. Dan itu langkah awal untuk selanjutnya ya, ada skill-skill lain sehingga akhirnya Betul, momen krusial itu tidak hanya teratasi, tapi bahkan teratasi dengan cara yang produktif ya Mbak Ratna ya? betul. Jadi Nah, start with H itu kan memang namanya juga start ya. Jadi ini ya. pembukaan dulu di Mhm. awal seperti yang tadi dikatakan, tipsnya ya Mhm. dari, Joseph Glennie mengatakan bahwa kalau memang kamu belum siap, Mhm. jangan lakukan dulu. Ya, Jadi dan start awalnya awalnya di sini, ketika kamu udah siap, do it gitu ya, dengan benar-benar care, mhm. peduli, lalu step-step berikutnya akan bergulir tuh tadi. Nah, dan persiapan itu tidak ditunggu, tapi tadi ada skill-nya, ada pertanyaan yang kita ajukan, apa yang saya inginkan terhadap diri Untuk diri saya, saya, orang untuk lain ya, orang terhadap lain, relasi dan terhadap organisasi relasi, gitu ya. organisasi, mhm. Nah, kemudian setelah itu terjawab, ya diungkapkan kepada yang bersangkutan ya supaya Ya punya persepsi yang sama. Nah, dari situ baru ya, kita bisa lanjut nih nanti skill-skill berikutnya nih. betul. Ya, jangan dibahas dulu Mbak Ratna karena nanti videonya apa namanya kayak episode yang tidak berkesudahan tuh ya. Jadi mendingan kita Ya, cukupkan dulu sampai sini. Ya teman-teman, monggo. Ini kalau pengen udah nggak sabar banget pengen tahu lebih lanjut, sebenarnya gampang ya. Pertama, yang paling murah itu ya bisa pesan bukunya langsung ya di Tokopedia-nya Dunamis ada. Kalau pengen ikut trainingnya, lihat aja searching di website ada jadwal public programnya ya Mbak Ratna ya. ya, ada, Ya, ya. kadang-kadang Mbak Ratna ngajar juga, kalau lagi nggak sibuk ya kan. Iya, Wih wih wih, luar gitu. biasa. Gitu ya. Dua pilihannya itu ya bisa baca bukunya dulu atau ikut trainingnya gitu ya. Kedua-duanya itu lebih bagus tentu saja ya. Oke. Ya, Oke, sip. Tapi kalaupun misalnya belum sempat ke sana ya, tonton aja video ini, diulang lagi penjelasan Mbak Ratna tadi, itu aja dipraktekin udah lumayan ya Mbak Ratna ya. lumayan banget, step Heeh. by step. Oke, sip. Kalau gitu, thank you Mbak Ratna waktunya. Oke, thank Heeh. you Teddy, thank you Sampai ketemu semuanya. lagi. Sampai ketemu Bye lagi. bye.